Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza Mayufaya dengan NIM 25040200009. Di sini saya akan mempresentasikan proyek 1 dasar-dasar matematika mengenai aturan penarikan simpulan dan metode pembuktian. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Detalia Noriza Munahevi, SPD, MPD. Baik, untuk yang pertama, yaitu mengenai penarikan simpulan. Di sini saya akan menentukan satu permasalahan penarikan simpulan yang diikuti dengan langkah-langkah pembuktiannya. Di sini saya mengambil contoh soal berupa narasi soal yang berbunyi, Maudi sedang bersiap untuk pergi berkemah bersama teman-temannya. Jika Maudi membawa kayu untuk membuat api unggun, maka dia juga membawa bahan bakar. Jika dia membawa bahan bakar, maka dia juga membawa korek api. Maudi membawa kayu dan tenda. Jika dia membawa tenda, maka dia juga membawa tikar. Jika dia membawa tikar, maka dia juga membawa bantal. Oleh karena itu, Maudi membawa kayu dan bantal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita misalkan terlebih dahulu, Maudi membawa kayu, kita misalkan dengan K, Maudi membawa bahan bakar, dimisalkan B, Maudi membawa korek api, dimisalkan A, Maudi membawa tenda, dimisalkan T, Maudi membawa tikar, dimisalkan R, dan Maudi membawa bantal, dimisalkan L. Kemudian, dari soal tersebut, kita tahu bahwa soal ini mengandung premis dan juga kesimpulan. Untuk premis yang pertama berbunyi, jika Maudi membawa kayu, maka dia membawa bahan bakar. Bisa kita tulis, jika K maka B, sesuai dengan apa yang sudah kita misalkan. Untuk premis 2, jika dia membawa bahan bakar, maka dia juga membawa korek api. Bisa ditulis jika B maka A. Premis 3, Maudi membawa kayu dan tenda, bisa ditulis K dan T. Premis 4, jika dia membawa tenda, maka dia juga membawa tikar. Bisa kita tulis jika T maka R. Untuk premis 5, jika dia membawa tikar, maka dia juga membawa bantal. Bisa kita tulis jika R maka L. Nah, soal tersebut juga sudah mengandung kesimpulan yang berbunyi, oleh karena itu Maudi membawa kayu dan bantal. Bisa kita tulis K dan L. Nah, kita akan membuktikan kesimpulan tersebut apakah berlaku benar jika kita tulis dalam bentuk aturan penarikan simpulan. Untuk membuktikannya, di sini saya sudah mempersiapkan aturan penyimpulan yang akan kita gunakan nantinya. Pertama-tama, kita tulis terlebih dahulu premis yang sudah kita misalkan tadi dari soal, yaitu terdapat 5 premis. Nah, kemudian di sini didapatkan K. K ini berasal dari simplifikasi nomor 3, yaitu K dan T, sesuai dengan bentuk yang ini. Kemudian, didapatkan T. T ini juga merupakan simplifikasi dari nomor 3. Kemudian didapat jika T, maka L. Nah, jika T maka L ini didapat dari silogisme nomor 4 dan 5, sesuai dengan bentuk ini. Kemudian, didapat L. L ini merupakan modus ponens nomor 7 dan 8. Modus ponens. Kemudian, yang terakhir, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa K dan L merupakan kesimpulannya dengan konjungsi 6 dan 9, sesuai dengan bentuk ini. Maka terbukti bahwa kesimpulan dari narasi soal tersebut adalah K dan L menurut aturan penarikan simpulan. Yang kedua yaitu metode pembuktian. Di sini saya akan menentukan satu permasalahan terkait metode pembuktian yang diikuti dengan langkah-langkah pembuktiannya. Metode pembuktian yang saya gunakan adalah metode pembuktian induksi matematis. Saya mengambil contoh soal, buktikan untuk setiap N lebih dari sama dengan 1 berlaku untuk 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah sampai seterusnya sampai ditambah N dikali 2 pangkat N sama dengan kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 pangkat N ditambah 1
lalu ditambah dengan 2. Untuk menyelesaikannya dengan induksi matematis, pertama-tama kita terapkan untuk N sama dengan 1. Jadi, di soal ini, di ruas kiri maupun ruas kanan, kita ganti N-nya dengan 1. Bisa ditulis yang di ruas kiri, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk yang di ruas kanan, bisa ditulis kurung buka 1 dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 pangkat 1 ditambah 1, lalu ditambah 2, lalu berdasarkan operasi hitung ini didapat hasilnya adalah 2. Sehingga benar untuk N sama dengan 1 karena baik di ruas kiri maupun di ruas kanan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2. Langkah induksi matematis berikutnya kita terapkan untuk N sama dengan K. Jadi, N yang ada di soal tadi kita ganti dengan K sehingga dapat ditulis 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ditambah K dikali 2 pangkat K sama dengan kurung buka K dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 pangkat K ditambah 1 ditambah 2. Langkah induksi matematis berikutnya kita terapkan untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi K yang di sini kita ganti dengan K ditambah 1. Bisa ditulis 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2, ditambah 3 dikali 2 pangkat 3, ditambah seterusnya sampai ditambah K dikali 2 pangkat K, ditambah kurung buka K ditambah 1, kurung tutup, dikali 2 pangkat K ditambah 1, sama dengan kurung buka K ditambah 1 dikurangi 1 kurung tutup, dikali 2 pangkat K ditambah 1 ditambah 1, lalu ditambah dengan 2. Nah, mengapa K dikali 2 pangkat K ini kita tulis lagi? Karena ketika kita mengganti K ini dengan K ditambah 1, maka terdapat bilangan sebelumnya, yaitu K dikali 2 pangkat K, sehingga ini kita tulis lagi. Kemudian, dari yang sudah kita dapat untuk N sama dengan K, ini sampai ini sudah kita dapatkan nilainya, yaitu ini. Sehingga ini kita tulis lagi, yaitu kurung buka K dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 pangkat K ditambah 1 ditambah 2, kemudian ini karena masih ada lanjutannya kita tulis lagi, ditambah kurung buka K ditambah 1 kurung tutup dikali 2 pangkat K ditambah 1. Kemudian yang di ruas kanan kita hitung operasi ini, K ditambah 1 dikurangi 1 adalah K, dikali 2 pangkat K ditambah 1 ditambah 1 adalah 2 pangkat K ditambah 2, kemudian ini ditambah 2-nya kita tulis lagi. Nah, tugas kita adalah menyamakan nilai yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Yang di ruas kiri bisa dihitung, karena di sini adalah operasi penjumlahan yang bersifat komutatif, yang dibolak-balik nilainya tetap sama, maka 2 ini bisa kita taruh di paling ujung, namun ini tidak memengaruhi nilainya. Kemudian, karena di sini terdapat 2 pangkat K ditambah 1 sebanyak 2 kali, yaitu ini dan ini, maka bisa kita faktorkan sehingga memperoleh kurung buka K dikurangi 1 ditambah K ditambah 1 kurung tutup dikali 2 pangkat K ditambah 1, lalu ditambah lagi ini dengan 2. Sama dengan ruas kanan. Kemudian, negatif 1 ditambah 1 adalah 0. K ditambah K adalah 2K. Sehingga 2K dikali 2 pangkat K ditambah 1 ditambah 2 sama dengan ruas kanan. Nah, 2K ini bisa kita tulis kembali dengan K dikali 2. Lalu ini dikalikan lagi dengan 2 pangkat K ditambah 1. Kemudian ini ditambah 2-nya ditulis lagi. Sama dengan ruas kanan. Nah, karena 2 ini tidak mempunyai pangkat sehingga bisa
ditulis 2 pangkat 1, maka 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K ditambah 1 adalah 2 pangkat K ditambah 2. Sehingga ruas kiri ini bisa didapatkan K dikali 2 pangkat K ditambah 2, lalu ini ditambah lagi dengan 2, sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini nilainya sama, yaitu K dikali 2 pangkat K ditambah 2 ditambah 2. Jadi terbukti bahwa 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ditambah N dikali 2 pangkat N sama dengan kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan 1 dengan cara pembuktian induksi matematis. Sekian presentasi proyek 1 dasar-dasar matematika yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.